Industri perbankan syariah di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan yang mengesankan seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pelayanan keuangan berbasis prinsip Islam. Pertumbuhan perbankan syariah tidak lepas dari pesatnya transformasi digital yang dilakukan oleh pelaku industri. Selain itu, pertumbuhan perbankan syariah juga dipengaruhi oleh dukungan regulasi dari pemerintah dan otoritas keuangan. Sudah hadir bersama saya di studio Presiden Direktur Bank Aladin Syariah Koko Catur Rahmadi. Selamat pagi Pak Koko. Selamat pagi Mas Yuda. Terima kasih sudah hadir di CNN Indonesia Bisnis Terima pagi kasih. hari ini. Sepertinya banyak sekali kabar baik, tapi sebelum saya bertanya terkait dengan keuntungan 2024 yang fantastis, saya ingin bertanya dulu, baru-baru ini Bank Aladin Syariah dan PP Muhammadiyah telah menyepakati kerjasama di bidang pelayanan keuangan syariah, Pak. Sejauh mana Pak bentuk kerjasama ini dan seperti apa nanti rencana ke depannya, Pak? Oke. Pertama-tama terima kasih atas waktunya buat pemirsa CNN ya. Dan syukur alhamdulillah juga bahwa tahun 2025 ini kami di Bank Aladin Syariah menutup tahun 2024 dengan sangat baik. Syukur alhamdulillah kami ucapkan. Dan ketika kita melihat bahwa hajatan nasional sudah selesai, saatnya kita menatap ke depan dengan lebih baik lagi. Walaupun kondisi global juga masih kita lihat gitu ya, perang dagang, perang masih ada, tapi kita yakin Indonesia akan baik-baik saja, itu yang pertama. Yang kedua adalah melihat kondisi seperti ini ada 3 hal yang perlu kita cermatin. Yang pertama adalah kita harus tetap optimis karena tadi Indonesia baik-baik saja. Walaupun pertumbuhan ekonomi agak sedikit terkoreksi, tapi kita yakin daya beli masyarakat akan meningkat. Kemudian yang ketiga, nanti yang kedua saya sampaikan. Yang ketiga adalah kita harus tetap selalu berjamaah. Dan artian karena syariah berjamaah, istilah kerennya berkolaborasi. Nah, dengan kolaborasi ini menjadi dasar kami untuk menambah partnership, menambah mitra untuk membesarkan industri syariah tidak hanya di Bank Aladin Syariah tapi juga di industri perbankan secara nasional. Dan yang kedua tadi tetap kita harus waspada dengan kondisi saat ini. Nah, kenapa kemarin kita datang ke Muhammadiyah? Kita melihat bahwa Muhammadiyah adalah salah satu dari organisasi Islam yang ada di Indonesia yang cukup besar, cukup prominen dan cukup baiklah dalam artian untuk bisa kita bersinergi, berkolaborasi, mengembangkan ekonomi syariah yang ada di Indonesia. Bentuk konkret kerjasamanya Pak mungkin bisa diceritakan seperti apa Pak? Ada beberapa hal. Yang pertama tentunya kalau kita melihat bahwa indeks literasi dan inklusi perbankan terutama yang syariah kan gapnya masih besar. Kita melihat kita juga punya tanggung jawab moral kepada industri untuk meningkatkan inklusi terutama selain literasinya. Tetapi strategi kita adalah harus ke sasaran yang tepat. Nah, kita berusaha untuk mencari kantong-kantong market kesyariahannya yang paling match dengan bisnis kita. Nah, kita melihat bahwa ini gayung bersambut dengan teman-teman yang ada di perserikatan. Dengan jumlah anggota di perserikatan yang begitu besar, jumlah amal usaha Muhammadiyah yang fokus di sektor pendidikan maupun kesehatan yang sangat-sangat besar dan nyampe ke daerah-daerah, sangat cocok kalau kita bisa berkolaborasi dan bersinergi dengan teman-teman yang ada di perserikatan. Satu itu. Yang kedua tentunya sektor pendidikan menjadi fokus utama kami di Bank Aladin Syariah. Jadi kita ingin ikut berkontribusi untuk menyiapkan Indonesia emas, masa depan penerus bangsa kita, sehingga nanti Bank Aladin Syariah akan fokus ke dalam dunia pendidikan, bekerja sama dengan aum-aum yang ada di Muhammadiyah, apakah itu dalam bentuk misalkan beasiswa, dalam bentuk sosialisasi tentang digitalisasi, maupun kita sangat terbuka untuk melakukan kegiatan-kegiatan magang. Sehingga gap antara dunia akademisi dengan industri kebutuhannya bisa kita perkecil lah gapnya, kira-kira gitu. Nah, ini kita juga menarik mengenai pertumbuhan perbankan syariah Pak. Berdasarkan data dari OJK di tahun 2024 ini pertumbuhan cukup signifikan 9,88% dengan nilai transaksi mencapai 980,30 triliun rupiah. Ini berarti suatu peluang, tapi di sisi lain pasti juga tantangan bagi Bank Syariah. Bagaimana Anda dan Bank Syariah Aladin ini bisa menjembatani dan menangkap peluang ini Pak? Oke. Kalau kita lihat peluangnya tentunya tidak bisa kita pungkirin ya.
270 juta penduduk yang diklaim 85% lebih itu muslim, berarti ada sekitar 200-an juta something yang penduduk kita penduduk muslim. Kemudian dari sisi bonus demografi, bonus demografi, kebanyakan adalah anak-anak populasi yang produktif, populasi produktif. Ini potensi yang besar buat di Indonesia. Nah, kami Bank Al-Adin Syariah hadir dengan dua pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah dari sisi kesyariahnya, makanya ada Bank Al-Adin Syariah. Yang kedua dari sisi digitalisasinya. Nah, kita berharap dengan 70.000 pulau, Selasa Pengambil Merauke itu ya, akses ini menjadi challenge, akses ini menjadi tantangan. Nah, cuman beruntungnya adalah dengan digitalisasi yang mulai 10 tahun, 15 tahun terakhir ini mulai happening di Indonesia, kita mencoba mendekatkan diri, menggarap daerah-daerah yang notabene-nya akses keuangannya, perbankannya susah, bisa kita dekati dengan digital. Makanya Bank Al-Adin Syariah datang dengan dua pendekatan. Yang pertama, bank syariah. Yang kedua, bank digital. Jadi kita adalah bank syariah digital pertama yang ada di Indonesia. Ini yang kita harapkan bisa menjawab tantangan yang ada di market saat ini tentang industri perbankan syariah. Berarti Pak Koko secara tidak langsung mengatakan bahwasanya dengan program digitalisasi dan kesyariahan ini merupakan strategi dari Bank Syariah Al-Adin untuk bisa berkompetisi dan meningkatkan nasabah ya Pak, ataupun angka daripada nominal ataupun kepesertaan orang untuk menabung di bank syariah. Nah, mengenai tantangannya Pak, bank digital pasti kerap sekali mendapatkan komplain terkait dengan teknologi, kemudian juga literasi juga masih harus terus ditingkatkan. Dengan strategi tadi bagaimana Bank Syariah Al-Adin bisa meningkatkan literasi dan juga kepesertaan syariah Pak? Oke. Yang pertama tentunya kita menggunakan peribahasa tak kenal maka tak sayang ya. Coba dulu. Nah, ketika mencoba ini tentunya kita Bank Al-Adin Syariah juga mempunyai tanggung jawab untuk customer itu mencobanya gampang, mencobanya mudah. Nah, user experience-nya ya dan user interface-nya ini dibikin sedemikian rupa sehingga customer itu gampang untuk onboarding, opening account, buka rekening yang tentunya tanpa perlu datang jauh-jauh. Yang penting handphonenya punya paket pulsanya ya kan. Nah itu. Kemudian ya memiliki KTP ya dan lain sebagainya, simple, mudah, dicoba dulu, dan kita jamin ketika membuka rekening di Bank Al-Adin Syariah prosesnya akan sangat seamless dan sangat cepat dan mudah. Setelah menjadi nasabah kami, silahkan dicoba segala hal layanan dan servis yang kita tawarkan ya. Tentunya ke depan kita akan terus menambah beberapa layanan maupun produk-produk yang ada di kami sesuai dengan kebutuhan dari customer kami. Saat ini customer kami ada sekitar 3.500.000-an, kemudian yang aktif mungkin sekitar 2 jutaan something lah gitu ya. Kita banyak menerima gift, ya beberapa masukan, misalkan Pak tolong tambahin fitur ini, Pak kok ini kok belum ada ya di sini sana sudah ada. Nah, kembali masalah tantangan tadi tidak hanya di Bank Al-Adin Syariah, tapi di industri perbankan syariah juga adalah produk dan layanannya yang perlu kita catch up dengan yang ada di teman-teman konvensional. Nah, dengan harus bisa agile, bisa terus bertransformasi dengan konvensional bank yang ada, bentuk produk unggulan dari Bank Syariah Al-Adin apa nih Pak yang menarik yang mungkin bisa di-spill ke penonton CNN? Saat ini tentunya karena kita ada produk yang vanilla, yang biasa tarik, setor dan lain sebagainya itu vanilla lah, semua sama itu ya, gampang. Kita juga memberikan layanan yang sifatnya tactical sama seasonal ya. Saat ini mungkin 2 minggu lagi gitu akan ada event Hari Raya Kurban ya. Jadi kalau misalkan masyarakat ingin berkurban, apakah itu kambing, apakah itu sapi, mudah dengan Bank Al-Adin Syariah. Ini salah satu contoh. Gitu. Dan kemarin kalau misalkan sebulan 2 bulan yang lalu ketika kita momentumnya Ramadan, Idul Fitri, ya ketika berzakat, bersedekah menjadi mudah. Nah, hal ini yang coba akan kita create seasonal ke depan supaya itu tadi tak kenal maka tak sayang, kita akan bikin customer makin sayang sama kita. Ya, semoga dengan produk-produk menarik tadi bisa menarik
nasabah ya Pak ya. Nah kita juga bicara mengenai pertumbuhan ekonomi Pak. Kalau kita bicara mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia, ekspektasinya sedikit lambat dengan 4,87%. Apakah ini juga berpengaruh Pak terhadap pertumbuhan perbankan syariah khususnya untuk Aladin Syariah sendiri Pak? Oke. 4,87% itu kan Q1 2025 kemarin ya. Kemudian kebetulan Maret, akhir Maret, kemudian awal April itu kan ada libur Lebaran gitu ya. Jadi kemudian bulan-bulan juga banyak libur, gitu. Bulan kemarin juga banyak libur gitu ya. Jadi sebenarnya secara impact ke BAS, ke Bank Aladin Syariah belum begitu berimpact gitu ya. Kita belum bisa ngerasainnya. Tapi di satu sisi kita juga bersyukur dengan support dari government ketika minggu lalu BI rate diturunkan. Nah, ketika BI rate diturunkan ini kita berharap tentunya daya beli masyarakat akan meningkat, pertumbuhan kredit pembiayaan juga akan meningkat, yang akan memutar roda perekonomian sehingga kita berharap di Q2 ini pertumbuhan ekonominya akan bisa lewat di 5%. Kita di industri sangat optimis itu bisa terjadi dan kita berharap itu terjadi. Ya, dengan melemahnya perekonomian 4,87%, apakah juga merubah strategi dari Bank Syariah Aladin untuk mendapatkan nasabah meskipun tadi mungkin di drive juga dengan kebijakan pemerintah suku bunga Bank Indonesia. Sejauh ini bagaimana Pak ke depannya ketika melihat kondisi uncertainty global, terutama isu geopolitik juga mungkin Pak? Oke, yang pertama saya akan kembali ke statement awal saya bahwa ketika kita memasuki tahun 2025 ini ada 3 hal tadi yang menjadi fundamental kita sebagai pemain industri. Yang pertama kita harus optimis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap baik-baik saja. Ekonomi Indonesia juga akan tetap tumbuh dengan baik, jadi optimis di segala sektor, bagi kami itu penting. Yang kedua, walaupun kita harus waspada dengan apa yang terjadi di global. Nah, ini yang ketiga, kita tetap harus berkolaborasi. Hal yang berat ketika kita lakukan secara bersama-sama tentu akan menjadi lebih ringan. Dan ini kami lakukan di Bank Aladin Syariah dengan membuka sebanyak-banyaknya partnership, kerjasama untuk membangun ekosistem, baik ekosistem yang sudah existing maupun ekosistem baru, sehingga pertumbuhannya tetap bisa terjadi dengan baik. Jadi sampai saat ini kami belum merubah strategi bisnis seperti apa yang kita canangkan di akhir tahun 2024 kemarin, walaupun bagi bank kita ada kesempatan di bulan Juni itu untuk merubah rencana bisnis bank RBB. Ini sedang kita olah. Mungkin ada minor changes sedikit, tapi secara fundamental strategi besarnya kemungkinan besar tidak akan kami ubah, karena so far sampai dengan bulan Mei ini Bank Aladin Syariah on track di bisnis maupun strateginya. Apakah ini juga terbukti dari kalau saya baca Bank Aladin Syariah catat pendapatan 613 miliar yang melonjak 84% di 2024 lalu, berarti strateginya masih akan di-maintain karena cukup memberikan benefit yang menarik ya Pak, karena meningkat dari 334 miliar di tahun sebelumnya menjadi 613 miliar. Apakah strategi tadi itu merupakan salah satu drive yang bisa memberikan kontribusi cukup baik bagi pertumbuhan laba daripada Bank Syariah sendiri dari Aladin Pak? Itu salah satunya Mas. Kenapa? Sebenarnya gini, Bank Aladin Syariah ini kan ini baru tahun yang keempat ya, kita baru mau ulang tahun yang keempat. Jadi ini bank baru. Di 3 tahun pertama memang kita sedang mempersiapkan untuk infrastruktur, produk dan sebagainya supaya kita bisa take off. Ya. Sebenarnya di plan besarnya itu kita akan take off di akhir tahun 2025 ini atau sekitar awal 2026. Cuman alhamdulillah bersyukur kepada Allah bahwa proses itu dipercepat sehingga kita bisa lebih cepat take off-nya di November Desember 2024 kemarin. Secara month to date Bank Aladin Syariah sudah membukukan keuntungan di November Desember 2024, dan keuntungan ini karena tadi yang Mas Yuda sampaikan strategi bisnisnya sudah cocok, sudah match dengan organisasi, people, sistem dan manajemen dari Bank Aladin Syariah. Ini kita teruskan di 2025. Nah, kita belajar Januari, Februari, Maret ternyata positif terus, ini biru terus gitu ya, 10 miliar tiap bulan, alhamdulillah gitu kan. Dan kita melihat ini udah sementara cocok untuk tahun 2025 ini. Ini akan selalu kita pertajam, tapi kita akan pertahankan strategi yang sudah kita define di akhir tahun 2024 kemarin.
Pak, terakhir nih, sejauh mana Bank Aladin Syariah bisa memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama supportnya bagi UMKM dan juga komunitas, karena tadi kan Bank Aladin Syariah juga bekerjasama dengan berkoordinasi, berkolaborasi dengan Muhammadiyah sepertinya dan komunitas-komunitas yang memang akan menunjang segmen yang sesuai dengan penggunaan syariah sendiri. Bagaimana Pak targetnya ke depan dan apakah ini juga bisa memberikan kontribusi positif terhadap Indonesia, Pak? Tentunya kami dari manajemen Bank Aladin Syariah sangat berharap kita bisa berkontribusi dan memberikan warna kepada sektor-sektor ekonomi yang ada di Indonesia, terutama sektor-sektor grassroots UMKM ke bawah. Kenapa? Seperti kita ketahui, kita bank digital syariah yang pertama di Indonesia. Bank digital itu apa sih Pak Koko? Bank digital itu adalah bank yang tidak ada cabang fisiknya. Nah, kemudian ketika bank ini awal berdiri, kita bersinergi, berkolaborasi, partnership dengan teman-teman di Alfamart. Nah, walaupun tidak ada cabang, tapi nasabah Bank Aladin Syariah itu bisa melakukan transaksi yang paling simpel, tarik tunai. Store, tarik tunai di seluruh outlet Alfamart 25.000 sampai 25.000 di seluruh Nusantara. Dan kalau kita lihat outlet Alfamart, tidak hanya Alfamart ya, Alfamart, Alfamidi, Lawson dan Dandan, grupnya teman-teman di S1 Group. Nah, dengan sinergi dan kolaborasi ini kita berharap bahwa kita bisa langsung masuk ke grassroots. Ya. Ke depan kita coba akan garap ekosistem-ekosistem yang di sekitar Alfamart tersebut, ya, supaya bisa menggunakan transaksi digital secara proper dan baik dan benar. Ya, kita berharap, jadi kita langsung masuk ke bawah, ya istilahnya banknya wong cilik lah, kira-kira gitu untuk sisi pendanaannya. Nah, kemudian tahun ini seperti tadi Mas sudah sampaikan, kita berdasar MOU dengan teman-teman di Perserikatan Muhammadiyah. Nah, kita berharap ya ekosistem yang akan kita bangun ini menjadi semakin kental. Ya, selain itu kira-kira bulan puasa kemarin kita juga sudah melakukan MOU dengan teman-teman di BPKH untuk proses pendaftaran calon jemaah haji. Nah, ekosistem ini yang coba akan kita bangun. Dan kita berharap ini akan membantu pertumbuhan ekonomi dan kita juga berharap ini akan mewarnai industri syariah yang ada di Indonesia. Menarik sekali Pak Koko, sayang sekali waktu yang terbatas. Terima kasih Mas, sudah luar biasa sekali. Niat baik untuk memberikan alternatif bank syariah bagi warga Indonesia, hampir 200 juta tadi target market dari pertumbuhan ekonomi syariah di tanah air, mudah-mudahan bisa tercapai dengan bank digital juga mempermudah individu, nasabah untuk melakukan transaksi dan juga melakukan pendaftaran di tengah kondisi geografis Indonesia dan bonus topografinya yang begitu sangat menarik, tapi di satu sisi juga penuh tantangan, Pak Koko. Terima kasih untuk perbincangannya. Terima kasih Mas Yuda. Salam sehat selalu. Sama-sama Pak. Salam buat keluarga. Terima kasih Pak Koko. Terima kasih. Pak Koko, ya.